Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel The Kayla Family guys. Di video kali ini kami mau ngajakin kalian ziarah ke makam Sultan Suryansah ya. Alhamdulillah kita sudah berada di makam Sultan Suryansah. Di sini kita parkir roda 4 ya guys, jadi nggak boleh masuk. Khusus roda sepeda motor roda 2 bisa parkir di dalam ya guys. Ini tuh bisa disebut juga komplek makam Sultan Suryansah karena di dalam itu makamnya banyak ya guys, bukan hanya Sultan Suryansah aja, tapi ada juga keturunan dari Sultan Suryansah, makanya bisa dibilang komplek makam Sultan Suryansah guys. Kita berada di tempat ziarah Banjarmasin ya guys. Sebelum masuk ke dalam itu ada yang jual bunga buat kita ziarah di dalam guys, di makamnya. Dan di seberang makam ini ada keindahan sungai dan yang berjualan di pinggir jalan seperti di trotoar itu ya guys. Kita beli dulu bunganya di sini, dan bunganya itu bebas sesuai keinginan kita, mau beli berapa, bisa 5.000 apa bisa 10.000 guys. Di sini tuh sangat kompak yang jualnya, jadi kalau kita beli 10.000 itu misalkan di situ ada 4 orang yang jual bunga, nah 2.500 ewang guys itu tuh. Kalau enggak ya dibagi-bagi aja, misalkan 10.000 bagi 3 berapa. Dan di sebelah kiri ini ada tempat parkir motor ya guys, dan di sebelah kanannya ada museum. Nanti aku pasti ke situ terakhir ya kalau udah dari makamnya guys. Di sini juga ada yang jual asin, ada yang jual rambutan dan lain-lain ya guys. Di dalam tempat ini tuh yang pada duduk itu ada yang berjualan, tapi nggak tahu jualan apa karena aku tadi nggak lihat begitu jelas ya guys. Ini kisah sejarah yang berada di dalam makam itu, diceritain di dalam figura itu ya guys ceritanya. Dan di sini ada WC untuk kita mencuci tangan, disediakan wastafel, dan untuk kita berwudu disediakan keran juga ya guys. Dan untuk kita buang air kecil atau buang air besar juga bisa ya guys, tapi sepatu dan sendalnya harus dilepas supaya menjaga kebersihan sesama ya. Di sebelah kiri pintu masuk ketika kita mau masuk ke halaman tempat ziarah ini ada pendopo dan ada juga musola atau tempat wudhu berada di sebelah situ ya guys. Ada WC juga di situ, di musola itu. Setelah kita memasuki tempat makan ini, disediakan juga kotak amal untuk kita bersedekah, dan jangan lupa mengucapkan salam ya guys sebelum masuk. Pertama-tama kita akan berdiam diri dulu di depan makam raja yang ke-1 ya guys. Ini tuh Raja Sultan Suryansah, dan di sini ada 3 raja. Yang pertama ini Sultan Suryansah, dan yang kedua itu Raja Rahmatullah, dan yang ketiga Raja Hidayatullah. Di video ini aku pasti mengelilingi semua makam yang berada di sini ya guys. Sebelum aku ngevlog mengelilingi makam yang ada di sini, aku ngaji dulu ya guys. Setelah ngaji, aku baru menyelesaikan vlog ini. Sebelum ke Raja 1 dan Raja 2, aku mapai dulu ya guys ke sebelah kiri dari makam yang pertama. Di sini ada makam, kita bisa lihat dari keterangan ya guys.
Dan aku perlihatkan juga namanya di sini supaya aku nggak salah kalau aku ucapkan dari lisanku sendiri. Dan yang aku ketahui itu di sini bukan hanya makam Sultan Suryansah ya guys, tapi di dalam komplek ini juga terdapat makam lain, yaitu Ratu Intansari, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Hatidayan, Patih Kuin, Patih Masih, Senopati Antakusuma, Syekh Abdul Malik, Haji Sa'anah, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Said Ahmad Iderus, Gusti Muhammad Arsyad. Kurang lebihnya segini ya guys yang aku ketahui. Kalau kalian mau cukup jelas infonya, kalian bisa buka lewat Google atau YouTube ya guys. Tapi makam raja itu dibedakan karena makamnya itu disatukan dengan makam istrinya ya guys. Jadi makamnya cukup besar, berapa meter gitu ya, beda dari yang lain. Jadi yang aku video itu yang makamnya besar, berarti itu makam rajanya ya guys, ada 3. Dan ini tuh nggak tahu apa, ada kaca di bawah lantai gitu ya guys. Ini tuh ada air peninggalan eyang kalau nggak salah tadi tuh ya. Udah berapa tahun tadi tuh ya, nanti kurang lebihnya pasti suami aku yang menjelaskannya ya guys, kalau nggak salah ada di video ini. Bapak itu menawarkan airnya bisa diminumkan dan bisa juga dimandikan ya guys, kita bayar hanya seikhlasnya aja. Dan ini kita berada di makam raja yang kedua, Sultan Rahmatullah sama Sultan Hidayatullah yang di pinggirnya kalau nggak salah itu ya guys. Jadi di sini tuh kalau kita mau menaburi bunga itu ada tempatnya khusus ya guys, yang kotak panjang itu, jadi nggak ditaburin ke makamnya langsung kalau di sini karena susah juga ya, makamnya kan tertutup. Dan di sini ada kucing meong-meong yang sangat kecil malah pada diam di situ guys. Aku perlihatkan posisi makam yang berada di sebelah kanan dulu ya guys biar gak terlewati. Kurang lebihnya seperti ini lokasi tempat ziarah, luasnya segitu yang aku videoin ya. Kucingnya kita turunin ke bawah karena takutnya buang air kecil di situ ya guys. Adek Kayla pasti ketemu kucing di mana-mana, pasti selalu senang. Senang kah? Itu kan masih ada satu lagi, kenapa ngejar yang itu? Nah, oh ini 500 tahun lawan ulunya raja. Oh iya 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 iya. saking sukanya anak aku sama kucing sampai kucingnya digendong dibawa ke sini nyamperin ayahnya nih guys. Tapi aku suruh simpen lagi di tempat asalnya ya, karena kucing itu kan pasti berbahaya untuk anak-anak, pasti panjang. Dan bagusnya pinternya Adek Kayla, kucingnya itu disimpan di tempat awalnya ya guys. Sedikit banyaknya aku akan menceritakan tentang sejarah Sultan Suryansah. Makam Sultan Suryansah adalah makam Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Ketika kecil nama Sultan Suryansah adalah Raden Samudra. Setelah diangkat menjadi raja, nama beliau menjadi Pangeran Samudra. Dan setelah memeluk agama Islam, nama beliau menjadi Sultan Suryansah. Kurang lebihnya yang aku ketahui hanya segitu ya guys. Maaf kalau misalkan gak sedetail yang kalian bayangkan, karena aku takut salah juga ya guys. Sekarang kita ke museum peninggalan barang-barang sejarah yang ada di sini guys.
Dan sebelum kita memasuki museum itu, kita bisa membaca plang yang tersedia di bagian kiri itu ya guys. Alas kakinya harus dibuka guys. Dan di depan museum itu banyak yang menyimpan sepeda motor juga ya guys. Museum Sultan Suryansah itu penyimpanan benda-benda peninggalan Raja Banjar pertama pemeluk agama Islam. Sesampainya di makam Sang Raja Banjar, pengunjung akan melihat museum tersebut berada di sebelah kanan, persis di samping pintu kompleks makam Raja Banjar di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Museum Sultan Suryansah bangunan dengan desain rumah Banjar itu didomasi warna kuning dan hijau ya guys. Kebetulan di dalam museum itu ada juru kunci atau penjaga mungkin ya guys, bisa disebut penjaga. Nanti kurang lebihnya aku bakalan bertanya kepada penjaga yang berada di dalam museum ini, cerita sejarah peninggalan barang-barang ini ya guys. Tonton terus video kita ya. Nah, suami aku mulai bertanya ke penjaga yang berada di dalam museum ini. Tapi mohon maaf ya guys, bila pemberitahuannya tidak sedetail yang kalian bayangkan. Kurang lebihnya seperti ini yang diceritakan sama penjaga museum ini. Karena kalau kita menanyakan semua sejarah yang berada di sini, malu ya guys. Intan atau kain sari gading. Daya medisnya ini untuk penyembuhan. Oh iya, yang ini. Biasanya kalau anak-anak kecil yang sakit panas, sakit atau bidaran atau Banjar itu biasanya kain ini dirabung dulu di pipa atau apa, kemudian terus dibacakan doa, terus diaduk di kepala ibunya. Oh iya. Alhamdulillah berkat pertolongan yang punya, alhamdulillah sembuh. Tembang liren ini fungsinya sebagai telet. Biasanya kan cuma telet untuk cowok yang ingin yang banyak apa lebih biasanya tapi biasanya kebanyakan buat dari kulit ambil atau ada juga tembang liren yang kuat sudah paling ini akibat yang lama asli maka kedua sebagai ketua makam menghubungi dan kembali karena tahu Pak Bumi dalangnya kamu menemui kata kamu minta tolong kamu kalau bisa untuk mengenalkan budaya tasik di Kalimantan gitu. Nanti aku datangkan 1000 lembar. Bila kamu sehari 3 kali lelah laku Kalimantan ya. Belakang rumah orang kampung. Iya. Jadi pada saat tahun 1983 itu dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota melakukan pembukaan area perluasan halaman makam. Terus kan di belakang rumah kampung itu ada juga makam, juga dibongkar dan juga makam yang dipindahkan. Oh ini enggak, bukan makam ini, makam kampung.
Ini kita seikhlasnya bisa masukin ke nangkoropak ya. Beliau ini berpulang mengakhirkan berusia, nanti pemerintahan dan kekuasaan itu dipegang oleh Pangeran Hidayatullah, tetapi kan oleh Pangeran Tamjid, nah dia kan berambisi ingin menjadi raja, diambillah kekuasaan, dibikinlah surat palsu dan dibantu juga kan oleh Belanda. Iya. Jadi sempat Pangeran Tamjid jadi raja, bikin Yang katanya katanya kan ya katanya kan masih akan keturunan dari ada Sunda Daluk itu yang Surya siapa? Raja Tua ya? Raja ketiga kan? kan kalau Pangeran Hidayatullah cucu kalau yang Pangeran Hidayatullah makam dia di sini. Iya. Nah itu Pangeran Hidayatullah juga, tapi Hidayatullah dua, Hidayatullah pertama cucu dari Pangeran Sultan. Kan pasti Iya. sama dengan Raja Suleman. Dede boleh. Nenen. Kini kondisinya terawat dengan baik oleh Pemko Banjarmasin. Teras tampak bersih, cat di pagar mulus. Aku kesini hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 ya guys.